Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Grace. Nah anak-anak, masih ingat ya kemarin Bu Grace sudah menjelaskan tentang pembagian dengan pembagian yang biasa ya, maksudnya tanpa soal cerita. Nah hari ini Bu Grace mau mengajarkan lagi tentang pembagian di dalam soal cerita. Kebetulan dan sayangnya kemarin saat mengkoreksi worksheet matematika, anak-anak itu masih banyak yang kurang menuliskan diketahui, ditanya, cara menjawabnya, dan kalimat jadinya ya. Jadi hari ini Bu Grace mau mengingatkan lagi nih. Oke, di sini Bu Grace sudah ada satu soal cerita, satu contoh soal cerita. Kita baca dulu ya. Yuk. Sekolah Bion mendapatkan bantuan 54 buah kursi. Kursi-kursi tersebut dibagikan untuk 6 kelas sama banyak. Berapakah jumlah kursi yang diperoleh tiap kelas? Oke, jadi penyelesaiannya kita tulis dulu diketahui. Kita tulis apa yang diketahui. Oke, tunggu. Nah, coba apa yang diketahui anak-anak? Ya, ini dapat bantuan 54 kursi. Kita tulis dapat 54 kursi, itu aja ya. Terus selain itu apalagi yang diketahui? Iya, betul. Kursi dibagikan untuk 6 kelas. Kita tulis kursi dibagikan untuk 6 kelas. Oke. Nah, ditanya berapa jumlah kursi yang diperoleh tiap kelas? Berapa jumlah kursi yang diperoleh tiap kelas? Oke, baru kita tulis jawab. Oke, nah sekolah Bion punya 54 kursi nih, lalu mau dibagi untuk 6 kelas. Berarti 54 dibagi 6 sama dengan, yuk kita hitung dengan pengurangan berulang. 54 dikurang 6. Oke. 54 dikurang 6 berapa? Coba kita hitung mundur yuk. 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48. Jadi 54 dikurangi 6, 48. Masih banyak ya. Berarti kita kurangi lagi dengan 6. 8 dikurangi 6 berapa? 48 dikurangi 6 berapa? Hasilnya 42. Nah, 42 masih banyak, masih bisa lagi dikurangi 6. 42 dikurangi 6. Yuk, kita hitung sama-sama, kita hitung mundur yuk. 42, 41, 41, 40, 39, 38, 37, 36. Jadi hasilnya 36.
Masih bisa lagi dikurangi 6. 36 dikurangi 6 berapa? 30. Oke, 30 masih bisa dikurangi 6 lagi. 30 dikurangi 6 berapa? Coba kita hitung mundur bersama-sama yuk. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. 24. 24 masih bisa ya dikurangi 6. Oke, 24 dikurangi 6 berapa? Coba kita hitung mundur yuk. 24, 23, 22, 21, 22, 20, 21, 29. Oke. Oke. 24 masih bisa ya dikurangi 6. Hasilnya berapa? Yuk kita coba hitung mundur. 24 hasilnya berapa kalau dikurangi 6? 23, 22, 21, 20, 19, 18. 18 masih bisa ya dikurangi 6. 18 dikurangi 6 berapa? 12. 12 masih bisa nih dikurangi 6. 12 kurangi 6 berapa? Betul, 6. 6 masih bisa ya dikurangi 6. Nah, 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi sama dengan 0. Nah, barulah sekarang kita hitung. Di sini bilangan 6-nya yang muncul ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi berarti 54 dibagi 6 sama dengan 9. Ya, ini hasilnya. Barulah kalau sudah ketemu hasilnya kita tulis kalimat jadinya. Jadi jumlah kursi yang diperoleh tiap kelas yang diperoleh tiap kelas adalah 9. Gitu caranya ya. Oke. Nah, ini yang pembagian dua bilangan. Sudah diingat ya? Semoga sudah paham nih. Nah, sekarang Bu Grace akan memberikan contoh kalau pembagiannya itu 3 bilangan. Oke, anak-anak, tadi kan sudah contoh soal cerita jika pembagiannya itu 2 bilangan. Nah, sekarang contoh kedua, kita cek yuk soal ceritanya. Nih Bu Grace punya contoh soal cerita. Ini kita baca bersama-sama yuk. Dina memiliki 50 kelereng. Ia akan membagikan kelerengnya ke 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Berapa kelereng yang akan dipegang setiap orang? Oke, kita seperti biasa ditulis dulu diketahuinya. Diketahui. Ya, ada 50 kelereng ya. 50 kelereng. Oke, terus kemudian ia akan membagikan kelerengnya ke 5 kelompok.
Berarti diketahui selanjutnya dibagi ke 5 kelompok. Oke, masih ada lagi? Masih ada yang perlu ditulis diketahui. Kita lihat kalimat selanjutnya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Oke, kita tulis. Satu kelompok itu terdiri dari 5. Sebentar, garis hapus dulu ya, 5-nya jelek. Terdiri dari 5 orang. Nah, sudah selesai diketahuinya. Sekarang kita cari apa yang ditanya. Oke, yang ditanya berarti kelereng yang akan dipegang setiap orang. Berarti yang ditanya adalah jumlah kelereng yang akan dipegang setiap orang. Oke, nah diketahuinya sudah, ditanyanya sudah. Sekarang kita barulah cari jawabannya ya. Oke, berarti ada 50 kelereng nih dibagi ke 5 kelompok. Berarti pembagian bilangan, dua bilangan pertamanya adalah 50 dibagi 5. Oke, nah kemudian kita lihat lagi, satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Lalu ditanyakan satu orang ya berarti pegang berapa kelereng. Berarti hasil dari 50 dibagi 5 itu dibagi lagi dengan 5 gitu ya. Oke, sekarang kita kerjakan. Oke, maaf anak-anak, maksud Bu Grace 50 dibagi 5 kemudian dibagi 5 lagi ya. Oke, kita tulis yuk, 50 dibagi 5 kemudian dibagi 5. Oke, nah masih ingat ya, kalau mengerjakan pembagian 3 bilangan, kita kerjakan dulu 2 bilangan yang pertamanya. Berarti ini 50 dibagi 5. Baru kita tulis ya. Mau pakai warna kuning. 50 dibagi 5 berarti sama dengan kita kurangi 50-nya dengan bilangan 5 sampai hasilnya 0. 50 dikurangi 5 berapa? 45. Betul. 45 dikurangi 5 sama dengan 40. 40 dikurangi 5 lagi sama dengan 35. 35 masih bisa dikurangi 5 ya. Hasilnya 30. Oke, 30 masih bisa dikurangi 5. Hasilnya 25. 25 masih bisa dikurangi 5, yaitu hasilnya 20. 20 dikurangi 5 maka hasilnya 15. 15 dikurangi 5 sama dengan 10. 10 dikurangi 5 5. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi 50 dikurangi 5 kurangi 5 kurangi 5 kurangi 5 kurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Oke, nah sekarang kita hitung ada berapa angka 5-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi berarti
50 dikurangi 5 sama dengan 10. Ya, itu baru hasil 50 dibagi 5-nya. Nah, hasilnya ini masih harus dibagi lagi dengan bilangan dengan angka 5. Berarti yang dibagi adalah ini. Hasilnya 10. 10 dibagi 5 sama dengan 10 dikurangi 5. 10 kurangi 5 hasilnya berapa? 5. 5 dikurangi 5 0. Jadi 10 dikurangi 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi 10 dibagi 5 sama dengan berapa nih 5-nya? Coba kita tandai 1, 2. Jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, inilah hasil akhirnya ya anak-anak. Hasil akhirnya karena dia sudah dibagi 5, sudah dibagi 5 lagi. Nah, berarti sekarang kita tinggal tulis kalimat jadinya. Jadi setiap anggota memegang 2 kelereng. Gitu, ini hasilnya ya. Oke, semoga kalian semua paham. Nanti kalau nggak paham boleh tanya Bu Grace. Nah, oke, anak-anak, tadi Bu Grace sudah menjelaskan tentang pembagian. Nah, Bu Grace mau menjelaskan lagi sedikit. Materi ini sebetulnya sudah ada waktu di tema 1, yaitu karya hiasan dari bahan alam. Nah, ini muncul lagi di tema ini ya. Nanti teorinya kalian bisa baca dari catatan yang di tema 1, bahan alam itu apa, bahan buatan itu apa. Nah, tapi di sini Bu Grace memberikan contohnya nih anak-anak. Ya, jadi kalau bahan alam itu contoh penggunaannya atau pemanfaatannya itu seperti ini. Bisa dijadikan bingkai foto. Ini bingkai fotonya dari ini ya, dari kayu, dari ranting, dari bunga dan rumput-rumput kecil yang bentuknya seperti lumut ini, tapi ini bukan lumut ya. Oke, ini jadi dia hiasan dari bahan alam. Oke. Nah, kemudian contoh yang kedua nih, ada tempat tisu ya. Ada tempat tisu. Ini dia terbuatnya dari daun-daunan kering yang yang sudah dipres atau sudah dipipihkan. Biasanya kita bisa pipihkan itu kalau ditaruh di antara buku-buku yang tebal, kemudian ditempelkan pada kerangka tempat tisunya. Jadilah tempat tisu yang terbuat dari bahan alam, dari dedaunan, seperti itu ya. Ini contoh bahan alam. Nah, selanjutnya bahan alam itu selain bisa digunakan untuk membuat karya hiasan tadi, itu sebenarnya masih banyak ragamnya, masih banyak contohnya. Nah, tapi hari ini Bu Grace akan memberikan satu contoh yang dapat dibuat dengan bahan alam. Ini dia, ada namanya gambar dengan teknik cap ya. Nih anak-anak bisa lihat nih ya, ini bahan alamnya tuh dari mana Bu Grace? Bahan alamnya itu dari ini nih ya, brokoli yang ini, brokolinya yang digunakan
untuk membuat cap-cap di HVS-nya sehingga terjadilah lukisan seperti ini ya. Walaupun lukisannya abstrak dan sangat tidak berbentukmu ini, tapi ini tetap sebuah karya seni yang dihasilkan dari brokoli. Brokoli ini bahan alam ya. Tapi menurut Bu Grace pribadi, lukisan ini ada bentuknya. Ini seperti ada bunga-bunga ya nih di cat yang warna merah ini. Kemudian yang percikan-percikannya ini kalau menurut Bu Grace itu seperti daun-daunannya yang kecil-kecil seperti itu, atau ini sepertinya bunga kalau dilihat dari atas. Jadi yang kecil-kecil ini, yang bintik-bintik yang seperti cipratan itu sebetulnya juga bunga seperti itu. Nah, kemudian gambar cap yang kedua nih ya, Bu Grace ambil dari artechhouse.com. Ini menggunakan bahan alam juga. Bahan alamnya apa? Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini itu adalah bagian paling bawah yang bentuknya itu kembang kol ya namanya, atau yang seperti brokoli tapi warnanya putih itu loh anak-anak. Nah, itu bagian bawahnya dipotong, kemudian dicelupkan ke dalam cat air dan ditempelkan atau dicap-cap di kertas. Jadilah bentuknya seperti bunga gitu. Nah, ini namanya teknik cap. Gambar teknik cap. Gambar teknik cap itu adalah karya seni gambar yang dibuat dengan menempelkan cap yang sudah diberi warna dengan cat air atau cat minyak atau pewarna makanan, ditempelkan ke atas kertas sehingga membentuk suatu gambar gitu ya. Oke. Jadi itu tadi tentang pembagian dalam soal cerita dan bagaimana cara menjawabnya. Kemudian sekilas sedikit tentang karya hiasan bahan alam dan tentang gambar cap. Begitu ya. Terima kasih anak-anak. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan ke Bu Grace ya. Selamat belajar menyiapkan PTS. Semoga tidak ada materi yang kiranya masih belum kalian pahami. Kalau masih belum paham, kalau masih bingung, tanya ke Bu Grace ya. Nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya Bu Grace di WA nggak bales, silahkan ditelepon aja, nggak masalah gitu ya. Oke, kalau begitu sekian untuk hari ini. Terima kasih, bye bye.